Selamat pagi Miner dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil video pembelajaran kami mengenai kalender penganggaran, penetapan asumsi-asumsi dasar, penetapan program-program, dan proyeksi keuangan. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Kak Fatu Bagus, yang kedua ada Novia Kokali, dan yang terakhir ada Asriani Urang, yaitu saya sendiri. Tujuan penyusunan kalender anggaran. Yang pertama, menetapkan waktu yang tepat pelaksanaan aktivitas dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, pengingat aktivitas agar tidak telat memulai. Dan yang ketiga, menjadi kesepakatan bersama agar menjadi tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan aktivitas. Siklus APBN. Penyusunan APBN Januari sampai Juli tahun N1 merupakan tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah, BPS, dan Bank Indonesia. Kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan oleh kementerian negara atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah atau RKP dan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga atau RKA-KL. RKP atau RKA-KL mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan dari DPR. Melalui pembahasan antara KL selaku Chief of Operation Officer atau COO dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan dihasilkan rancangan Undang-Undang APBN yang bersama nota keuangan kemudian disampaikan kepada DPR. Pembahasan dan penetapan APBN Agustus sampai Oktober tahun N. Pada tahapan ini akan dilakukan kegiatan pembahasan antara kementerian atau lembaga selaku Chief of Operation Officer dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan. Dihasilkan rancangan Undang-Undang APBN dan nota keuangan. Selanjutnya, dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Setelah mempelajari nota keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pandangan umum atas RUU APBN beserta nota keuangannya. Pemandangan umum fraksi-fraksi ini meliputi pendapatan dan tanggapan masing-masing fraksi atas asumsi dasar ekonomi makro. Target pendapatan serta rencana kebijakannya, alokasi belanja termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan, serta pembiayaan, serta rencana kebijakannya. Pemandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan ke-4 Agustus. APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada Menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian, lembaga, atau negara. Pelaksanaan APBN Januari sampai Desember tahun N. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pembendaraan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Pelaporan dan pencatatan sepanjang tahun anggaran. Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, KL dan Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP, anggaran atau LRA, neraca, laporan atas arus kas atau LAK, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Pemeriksaan dan pertanggungjawaban semester dan anual. Atas LKPP,
Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK melakukan pemeriksaan dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam membentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Penetapan asumsi dasar. Asumsi dasar ekonomi makro atau ADEM adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Penyusunan ADEM mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkini baik domestik maupun internasional. Asumsi dasar terdiri dari yang pertama pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini indikator yang menunjukkan aktivitas perekonomian dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Yang kedua ada inflasi. Inflasi adalah situasi kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang terjadi secara meluas pada banyak aspek barang atau bukan pada satu atau dua barang saja. Yang ketiga ada nilai tukar. Penentuan nilai APBN selalu berdasarkan pada asumsi nilai tukar karena dalam APBN terdapat komponen belanja pembayaran bunga atau utang luar negeri yang harus dibayarkan dalam mata uang asing. Yang keempat, ada suku bunga SBN 10 tahun. Nah, suku bunga SBN merupakan suku bunga surat utang negara atau SUN. SUN digunakan oleh pemerintah untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam periode 1 tahun anggaran. Yang kelima ada harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price atau ICP. Harga minyak mentah yang melebihi dari asumsi yang ditetapkan pada APBN akan berpengaruh pada pelaksanaan APBN. ICP mempengaruhi APBN baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Yang keenam yaitu lifting minyak dan gas. Lifting minyak dan gas adalah produksi minyak dan gas siap jual dan juga dikatakan sebagai satuan biaya untuk membawa 1 barel minyak mentah ke atas permukaan tanah. Lifting minyak dan gas bumi menjadi tolak ukur utama kinerja industri hulu migas karena langsung mempengaruhi penerimaan negara. Penetapan program-program. Program menggariskan tindakan yang akan dilakukan oleh pihak mana, bila mana, dan di mana. Ditetapkan juga asumsi komitmen dan bidang yang akan dipengaruhi. Sebuah program dapat mencakup tujuan, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan anggaran. Akan tetapi, tidak semua kategori tersebut perlu termasuk di dalamnya. Program adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk membahas dan menentukan kegiatan yang harus dilakukan dalam usahanya untuk mencapai tujuan anggaran yang telah ditetapkan. Program disusun terlebih dahulu sebelum anggaran disusun. Suatu program biasanya disusun dalam beberapa tahun, sedangkan anggaran biasanya disusun dalam 1 tahun. Program perlu ditetapkan asumsi-asumsi atau anggapan-anggapan yang menjadi dasar perencanaan. Misalnya yang pertama, inflasi tidak lebih dari 10%, yang kedua, politik, sosial, budaya, dan keamanan stabil, yang ketiga, pemerintah tidak memerlukan peraturan baru yang dapat mempengaruhi perencanaan secara signifikan, yang keempat, harga bahan baku tidak naik lebih dari 10% dibanding tahun lalu. Program umumnya berupa kegiatan pokok yang akan dilaksanakan organisasi untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Beberapa istilah program pemerintah. Yang pertama, program prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai prioritas nasional. Yang kedua, program kementerian atau lembaga. Yang selanjutnya disebut program adalah penjabaran kebijakan kementerian atau lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga, program spesifik. Program ini adalah program yang hanya dilaksanakan oleh satu unit kerja dalam satu kementerian atau lembaga. Yang keempat, program lintas kementerian atau lembaga yang selanjutnya disebut program lintas KL. K atau L adalah program yang bersifat lintas antar kementerian atau lembaga.
Proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan adalah perkiraan kondisi finansial sebuah organisasi atau perusahaan berdasar asumsi dan data yang digunakan saat penyusunannya. Dalam hal ini, proyeksi keuangan adalah hasil analisis komparatif dan data tahun sebelumnya untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang akan terjadi pada bisnis di masa mendatang. Pada Direktorat Jenderal Anggaran, metode yang digunakan dalam perhitungan proyeksi belanja operasional Kementerian Negara dan lembaga menggunakan dua jenis pendekatan. Pendekatan pertama menggunakan realisasi belanja Kementerian Negara dan lembaga 2 tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan sebagai dasar perhitungan proyeksi kebutuhan belanja operasional. Sedangkan pada pendekatan kedua, dasar proyeksi alokasi belanja operasional menggunakan angka alokasi anggaran Kementerian Negara dan lembaga pada APBN 1 tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan. Fungsi proyeksi keuangan. Beberapa fungsi proyeksi keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penganggaran melalui alokasi budget yang tepat berdasarkan pada proyeksi keuangan, perusahaan dapat menentukan dan merencanakan pengeluaran harian untuk membantu mengoptimalkan kinerjanya. 2. Pengawasan proyeksi keuangan dapat membantu pengawasan pergerakan keuangan. 3. Antisipasi dan optimalisasi arus kas digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui kondisi finansial usahanya. Jika terjadi kesalahan di dalam arus kas tersebut, proyeksi keuangan bisa menunjukkan indikator apa yang menjadi penyebabnya. Data yang perlu diperoleh dalam proyeksi mencakup: yang pertama siklus bisnis, 2 tren demografi, 3 anomali story dan outliers, 4 hubungan antar variabel. Asumsi dalam proyeksi. Proyeksi tidak dapat dibuat jika tidak ditentukan asumsi. Kondisi lingkungan ekonomi, kondisi yang diharapkan berdasarkan evaluasi, hubungan antar variabel berdasarkan data-data historis. 3 metode umum dalam proyeksi penganggaran menurut GFOA. 1. Ekstrapolasi, yaitu dengan menggunakan data historis untuk memprediksi masa depan dengan melihat tren. 2. Regresi atau ekonometrika, yaitu analisis statistika berdasarkan hubungan antar variabel dependen dan variabel independen. 3. Proyeksi gabungan atau hybrid, yaitu dengan menggabungkan antar proyeksi berdasarkan pengetahuan, lebih cenderung pada pengalaman dan perasaan terhadap situasi tertentu, dan metode kuantitatif. Demikianlah hasil presentasi video pembelajaran dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.